Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai sebuah sistem ya teman-teman ya, yaitu traffic light dengan 4 buah simpangan ya, 4 buah simpangan dengan komponennya, yaitu di sini saya menggunakan I2C LCD, kemudian ada RTC, kemudian di sana ada LED ya untuk mensimulasikan dari lampunya itu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri untuk wiringnya bagaimana, kemudian codingnya bagaimana, akan saya kasih lihat ya teman-teman ya di video tersebut. Jadi kalian jangan di skip, kalian tonton saja sampai habis. Nah, selamat menikmati videonya. Oke teman-teman, ini adalah simulasi dari traffic light tersebut ya. Jadi di sini saya menggunakan Proteus 7 untuk simulasinya dan juga menggunakan Arduino untuk codingnya ya, dan juga microcontrollernya. Oke, sekarang kita simak ya untuk wiringnya bagaimana ya. Jadi di sini ada beberapa buah komponen, yaitu yang pertama LCD. Nah, di sini ada LCD ya teman-teman ya. Jadi ini ada LCD, kemudian ini ada I2C. Nah, di sini saya menggunakan IC yaitu BCF8574 ya. Kemudian untuk wiringnya dari IC ini ke LCD yaitu seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Jadi seperti ini wiringnya. Kemudian untuk wiring ke Arduino-nya bagaimana? Yaitu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi pin A0, A1, A2 itu ke ground. Kemudian untuk SCL dan SDA itu masuk ke SCL SDA Arduino ya teman-teman ya, seperti di sini. Nah, ini masuk ke SCL SDA Arduino ini ya. Nah, kemudian di sini saya ada button reset ya, button reset untuk mereset. Kemudian di sini saya ada RTC. Nah, untuk RTC-nya yaitu seperti ini. Untuk wiringnya ya itu seperti ini ya, simple saja ya. Ini SCL masuk SCL, kemudian SDA masuk SDA ya di sini ya. Nah, kemudian di sini saya kasih kristal ya. Nah, kalian juga bisa tambahkan untuk vape battery di sini ya, untuk baterainya ya. Nah, kemudian untuk ini untuk nilainya ya teman-teman ya. Nilainya ini 32768 KHZ ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat untuk LED-nya. Nah, LED-nya seperti ini ya. Jadi ini active low ya teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan VCC untuk power supply ya. Jadi ini saya gunakan power supply. Kemudian di sini saya gunakan pinnya yaitu pin 0 sampai pin 11. Oke. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 11 ya teman-teman ya, untuk LED active low ya. Oke, kemudian di sini saya ada tombol. Nah, ada 4 buah tombol ya di sini ya. Nah, tombol-tombol yang di sini yaitu yang pertama ini adalah untuk setting teman-teman. Jadi kalau nanti posisinya itu nutup seperti ini, dia itu masuk ke menu setting ya. Kemudian untuk terbuka yang seperti ini, nah kalau dia terbuka, nah seperti ini, dia itu tidak masuk ke menu setting, artinya dia itu masuk ke menu running ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini untuk tombol OK, tombol OK. Kemudian ini untuk tombol up and down ya teman-teman ya. Dua di sini ada up sama down ya. Salah satunya ada up. Ini untuk up ya. Ini untuk up. Ini untuk down. Oke. Nah, kemudian kita simulasikan saja ya caranya ya. Jadi di sini saya menggunakan Arduino IDE di sini ya. Nah, di sini saya gunakan Arduino IDE. Ini codingnya teman-teman ya. Nah, yang pertama kali yaitu kalian harus compile dulu. Nah, compilenya jadi seperti ini, preference. Nah, compilingnya yaitu kalian harus menggunakan ini. Compilationnya kalian centang ya, sama uploadnya juga kalian centang. Oke. Setelah itu kemudian kalian verify ya. Nah, setelah kalian verify, kalian tunggu beberapa saat sampai codingnya ini selesai dikompil ya.
Nah, nanti baru kita akan masukkan ke codingnya yang ada di sini, Arduino di sini ya. Nah, ini adalah step by stepnya, jadi kalian harus mengetahuinya untuk simulasi ini ya. Jadi bagaimana cara mengupload coding di simulasi Proteus gitu ya. Nah, ini caranya seperti ini yang saya lakukan ini ya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu sebentar. Oke, nah ini di sini sudah ada ya teman-teman ya. Nah, ini kalian copy. Nah, kalian copy ya, Ctrl C. Kemudian kalian taruh di sini. Nah, ini Arduino-nya ya. Nah, ini kalian klik 2. Nah, setelah klik 2, kalian klik yang ada di sini. Nah, kemudian kalian paste yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini dihapus semua, kalian paste di sini. Kemudian kalian open. Nah, ini. Kalian oke. Nah, selesai gitu ya. Oke teman-teman, ini kita akan simulasikan untuk alat ini ya, atau simulasi ini ya, traffic light. Nah, yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu pertama tutup dulu ya ini ya. Nah, tutup dulu untuk si button setting ini atau switch setting, kalian tutup dulu. Kemudian kalian running. Nah, running di sini. Nah, setelah di running, tunggu beberapa saat. Setelah di running, tunggu beberapa saat ya. Nah, di sini akan tampil jam. Nah, jamnya ini kalian setting ya teman-teman ya. Jadi kalian setting, misalkan saya mau setting jam 8, jam berapa? Nah, ini dengan menggunakan ini ya, jam 2 ya. Misalkan sekarang jam 2, misal jam 2, kemudian kita tombol next. Kemudian menitnya berapa? Nah, menitnya di sini 59 ya. Misalkan kayak gitu, 59. Oke. Jadi jam 2.59 ya. Kita klik di sini next ya. Nah, kemudian harinya hari apa gitu ya. Misalkan ini hari Minggu misal. Kemudian delaynya ini. Nah, delay ini jadi tiap-tiap lampu ya atau traffic light itu memiliki delay hijau yang berbeda-beda teman-teman. Jadi di sini saya hanya menggunakan delay hijau saja yang disetting ya, karena delay untuk merah itu dia mengikuti delay hijau. Jadi seperti itu. Oke, jadi delay 1 ini untuk traffic light yang pertama ya. Karena ada simpang 4 berarti menggunakan 4 buah delay ya. Jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 gitu ya. Oke, delay yang pertama. Nah, ini satu ini yaitu 100 milisecond ya untuk di video ini saja atau di simulasi. Kalau realnya ya mungkin 1 menit atau 1 berapa gitu ya. Terserah untuk codingnya bagaimana. Oke. Nah, kemudian di oke untuk delay ini 1. Nah, untuk yang delay kedua ini adalah lampu traffic light yang kedua, yaitu kita next. Nah, ini 2 ya. Jadi berbeda-beda nanti delaynya kita akan lihat ya. Nah, 3-nya itu kita akan tambahkan sampai dia 3 ya. 3. Nah, kita next lagi. Kemudian 4. Nah, yang 4 ini kita pakai 4 ya. Jadi 400 milisecond akan lama ini untuk yang lampu terakhir ya. Next. Nah, kemudian awal flash. Jadi di traffic light ini, jadi ketika dia jam berapa itu dia mulai flashing teman-teman. Jadi tidak 24 jam itu nyala terus, itu tidak. Jadi ada di jam berapa dia flashing dan di jam berapa dia itu berakhir flashing gitu ya. Nah, awal flashingnya misalkan tadi itu 259 ya teman-teman ya. Kita akan settingkan di jam 3. Jadi kalian bisa lihat untuk flashingnya bagaimana ya. Nah, jam 3 ya, jam 3. Oke, kita next. Nah, akhir flashing yaitu di jam 4 ya misalkan. Nah, di jam 4. Nah, kemudian oke. Nah, ini
sistem sudah mulai jalan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 259.00. Nah, ini adalah jamnya. Oke, nah ini adalah simulasinya ya. Jadi di sini merah, merah, merah ya. Nah, dia akan berpindah ke sini hijau. Ya, merah ya. Ini kuning. Jadi seperti itu. Nah, di sini akan berpindah jadi hijau ya, di sini ya, hijau. Kemudian kuning. Kemudian di sini dia jadi merah, di sini jadi hijau ya. Nah, kemudian dia akan balik lagi ke, nah ini kuning. Kemudian di sini dia akan merah. Nah, jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, ini adalah simulasinya ya. Dia sudah sampai di detik ke 5956 ya teman-teman ya. Tadi kita sudah setting untuk flashing di jam 3. Nah, kita akan tunggu beberapa saat lagi ya di sini agar dia itu flashing. Nah, yang terpenting dari simulasi ini yaitu kalian setelah melakukan setting ya teman-teman ya, kalian buka lagi untuk switchnya ini dibuka. Nah, supaya pada saat nanti terjadi lampu mati ya, atau tegangan drop atau yang lainnya gitu ya, itu pada saat lampu traffic light ini menyala kembali, dia tidak masuk ke menu setting, jadi langsung menu running gini ya. Jadi yang tadi sudah disetting dia itu masih tersimpan ya, karena di sini menggunakan EEPROM teman-teman. Jadi kalian setelah kalian setting, kalian buka untuk switchnya ini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini flashing sudah mulai jalan ya teman-teman ya di jam 3. Nah, ini flashingnya seperti ini ya. Jadi nyala, kemudian off, nyala, kemudian off ya. On off gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk flashingnya ya. Jadi dia tepat di jam 3 ya teman-teman ya. Jam 3 dia mulai flashing, nanti dia akan mulai jalan lagi di jam 4 ya. Karena tadi sesuai di settingannya yang di awal itu ya teman-teman ya. Jam 3 mulai flashing dan jam 4 berakhir flashing gitu ya. Nah, di sini kita akan simulasikan bagaimana pada saat terjadi lampu mati ya teman-teman ya. Jadi di sini saya reset. Nah, di sini ada resetnya ya. Nah, di sini saya bisa reset. Saya reset. Nah, di sini. Nah, kalian lihat ya untuk terjadi lampu mati. Jadi pada saat switchnya ini dibuka. Nah, pada saat switchnya ini dibuka, itu dia tidak akan masuk ke menu setting. Jadi langsung running gitu, teman-teman. Nah, lihat ya. Lihat itu, teman-teman. Jadi dia itu langsung masuk ke menu running ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak setting dulu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berhubung ini itu di jam 3, artinya dia itu waktu flashing, maka setelah ini dia akan flashing ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari switch ini yaitu seperti itu. Jadi kalau kalian itu ingin men-setting, kalian tinggal tutup saja untuk switchnya ini, kemudian kalian reset, itu nanti akan masuk ke menu setting. Nah, jadi seperti ini saya contohkan lagi ya. Nah, ini saya tutup, kemudian saya akan reset ya, reset. Nah, ini, nah ini dia akan masuk ke menu setting teman-teman. Jadi kita tunggu bentar. Nah, dia nanti akan masuk ke menu setting. Jadi seperti apa menu settingnya ya, seperti yang di awal tadi ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya untuk menu settingnya. Jadi setting jam lagi, setting menit lagi, kemudian ya yang seperti di awal tadi. Oke, jadi itu ya untuk simulasinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk codingnya bagaimana. Nah, di sini saya ada codingnya. Nah, ini codingnya teman-teman. Jadi kita bahas satu persatu ya, tapi tidak semua ya teman-teman ya. Yang penting-penting saja. Jadi di sini ada EEPROM ya. Jadi di sini saya menggunakan EEPROM I2C LCD. Nah, yang paling terpenting di sini yaitu adalah address dari I2C LCD-nya teman-teman. Jadi di sini pakainya 0x20 ya. Nah, padahal kalau secara pengalaman saya itu cuma ada 2 teman-teman kalau di realnya ya.
di LCD itu serialnya itu ada, yaitu 3F sama 0x3F ya, sama 0x27 ya. Jadi hanya dua itu, namun di simulasi ini khusus ya, dengan menggunakan 0x20 ya, bukan 0x27 atau 0x3F ya. Nah, di sini saya menggunakan LCD 16:2. Oke, nah kemudian untuk RTC-nya yaitu ini kodenya ya. Jadi dari sini sampai ke bawah ya teman-teman. Ini untuk EEPROM-nya. Jadi EEPROM ini berfungsi pada saat dia lampu mati. Nah, jadi dia itu off ya, kemudian dia itu on lagi. Pada saat traffic light ini menyala lagi, itu nilainya masih tersimpan ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu setting lagi karena di sini ada fitur EEPROM. Kemudian di sini ada LED juga. Oke, nah setting-settingan tadi ya itu seperti ini ya. Ini untuk setting-setting tadi ya. Jadi setting jam, setting menit, setting hari, setting delaynya gitu ya. Kemudian di bagian ini untuk RTC ya, memang panjang ya untuk RTC teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke menu utamanya ya. Nah, ini menu utama teman-teman, void loop ya. Di void loop ini adalah menu utama atau menu dimana dia itu mulai running ya untuk traffic light-nya itu ya. Jadi seperti ini untuk menunya ya, biasa high low gitu ya. Jadi seperti ini saya scroll ke bawah. Nah, ini untuk menu setting jam ya, tadi setting jamnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk setting menit ya itu seperti ini ya. Kemudian setting hari yaitu seperti ini. Kemudian untuk setting delay yaitu seperti ini, untuk hijau 1 ya sampai 4 tadi ya teman-teman ya. Jadi settingnya yaitu seperti itu tadi. Nah, ini set awal flash, kemudian set akhir flash ya. Oke. Nah, di sini ada mulai flash. Nah, mulai flashing di sini yaitu dimana dia mulai berkedip teman-teman. Jadi mulai berkedip yaitu ini. Nah, jika jamnya itu sudah sama dengan akhir flash, maka dia akan kembali ya, atau akan hidup lagi gitu. Oke teman-teman, tadi kalian sudah lihat sendiri ya untuk simulasinya bagaimana. Kalian bisa improvisasi sendiri untuk codingnya, dan juga untuk skemanya kalian bisa improvisasi sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mendapatkan codingnya tersebut di blog saya di sini teman-teman. Nah, kalian jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya untuk demonya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri, kalian bisa utak-atik sendiri apa yang saya kasihkan kepada kalian di video ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja. Saya Anwar pamit, selamat pagi. Dah.